saya Tia Rahmania, PDI Perjuangan. Daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, mending Bapak bicara kasus Bapak. Bagaimana Bapak bisa lolos Dewan Etik, kemudian dipetun sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN. Bagaimana kasus-kasus Bapak yang lain Bapak bisa lolos. Pemecatan kadernya Tia Rahmania karena mengkritik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron. Ada informasi yang muncul di permukaan di publik ya, ada hal-hal yang terkait tentang kebijakan partai atau peraturan internal. Jadi saya juga menangkapnya dari pemberitaan seakan-akan karena menyampaikan pendapat yang kritis gitu kan, kemudian dikenakan sanksi. Tapi kalau kita melihat penjelasan dari pihak partai memang ada masalah ya. Ada masalah dari hasil pemungutan suara sehingga dikoreksi dan kemudian yang bersangkutan diberhentikan dan dikeluarkan dari partai PDIP. Nah, setiap ada permasalahan, kita ini kan negara hukum ya. Di situ ada peraturan, ada perundang-undangan, kemudian ada juga etik dan lain-lain. Kita harus melihat di dua sisi. Jadi dalam kasus Tia Rahmania ini kita juga harus melihat di dua sisi, karena satu terkait dengan peraturan atau perundangan yang terkait dengan pemilu ya, termasuk peraturan KPU, di mana di satu sisi yang bersangkutan sudah dinyatakan calon anggota legislatif terpilih gitu ya di listnya gitu ya, tapi di sisi lain juga ada temuan-temuan baru gitu ya terkait dengan perolehan suaranya gitu kan, sehingga yang berhak menempati posisi calon DPR terpilih itu adalah nomor urut berikutnya. Jadi kita harus kaji lebih dalam itu peraturan internal partai seperti apa, fakta-fakta tentang perolehan suaranya seperti apa gitu kan, ya kan, kemudian kasus yang terkaitnya seperti apa. Opini atau publikasi pemberitaan yang muncul memang seakan-akan yang bersangkutan dipecat beberapa hari kemudian gitu ya, setelah beliau menyampaikan pertanyaan kepada pimpinan KPK dalam forum Lemhanas ya, dalam program pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Saya sih melihat apalagi anggota dewan ya, gitu kan, semua juga punya hak untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan pertanyaan atau tanggapan atau analisis, gitu. Nah, cuma saya jujur aja saya tidak tahu bagaimana ketika yang bersangkutan menyampaikan. Kedua, apakah yang disampaikan itu sesuai fakta-fakta yang ada, gitu kan. Nah, dalam menyampaikan pendapat tentu ada tata aturan sehingga itu harus diikuti. Jadi kalau di DPR, di forum-forum rapat ada tata tertibnya. Kalau di acara misalnya pertanyaan harus bagaimana dan seperti apa, gitu kan. Kalau dalam pelatihan juga seperti apa. Nah, yang pasti aspek substansi pertanyaan, cara menyampaikan pendapat dan juga aspek etika kan harus dalam satu kesatuan. Kita ini kan negara yang punya kelebihan atau punya nilai-nilai yang berbeda dengan negara-negara lainnya. Jadi ada harus tahu juga Indonesia ini kan dibangun oleh 4 konsensus bangsa ya. Ini satu adalah Undang-Undang Dasar, ya kan? Kemudian Pancasila, kemudian NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam setiap konsensus ini punya turunannya masing-masing.
Nah, di situ misalnya dalam aspek Pancasila itu ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu apa saja. Termasuk kalau kita beda pendapat. Makanya di situlah salah satu nilainya adalah aspek musyawarah. Ya kan? Kemudian kita harus menghargai pendapat orang lain. Ya kan? Kita sih di negara demokrasi seperti Indonesia kalau beda pendapat nggak bisa terus kita meninggalkan tempat terus memboikot. Ya kan, bisa jadi pendapat kita berbeda dengan pendapat yang lainnya. Karena anggota dewan ada 500 orang gitu ya, ya kan? Kalau ternyata satu orang beda pendapat, kemudian yang lainnya pendapatnya berbeda gimana? Gitu kan. Jadi harus betul-betul asas musyawarah dalam hal perbedaan pendapat tadi diperhatikan menjadi prioritas gitu kan. Pertama, kalau yang bersangkutan dipecat oleh satu partai, ada mekanisme yang bisa ditempuh. Kalau di beberapa partai ya, saya yakin juga sama mungkin PDIP. Pertama adalah mekanisme banding ya. Jadi kalau kita menerima sanksi, kita punya hak jawab. Kemudian ada majelis pertimbangan atau majelis tinggi yang bisa mengevaluasi itu apakah pemecatan ini sudah sesuai dengan aturan-aturan anggaran dasar atau belum gitu ya. Itu. Nah, itu yang ini kan. Nah, tapi kalau dia memang jalan ditempuh itu sudah habis, artinya sudah tidak ada lagi jalan. Politik ini kan ada pepatah tidak ada lawan abadi, tidak ada kawan abadi. Yang hari ini berkonflik bisa jadi besok berteman. Kalau di politik kan begitu. Atau sebaliknya, yang sekarang berteman besok karena kepentingannya berbeda bisa berbeda. Nah, sehingga dinamisasi dalam politik itu sangat-sangat fleksibel. Nah, kalau dia merasa mungkin PDIP sudah tidak bisa lagi menjadi tempat mengabdi, tidak lagi bisa menyampaikan aspirasi, mungkin ya cara terbaik kalau memang ingin berkarir di politik dan tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat bisa memilih partai lain. Jadi itu tergantung ke orangnya sendiri. Tapi secara internal sebagai kader mestinya proses internalnya ditempuh dulu. Proses internal itu ya tadi itu kalau misalnya kita dapat SK pemberhentian ya kita bisa mengajukan banding atau kita menyampaikan hak jawab. Kalau memang tidak berubah ya ini. Kan pemberhentian itu mungkin banyak, pemberhentian sebagai calon anggota dewannya atau pemberhentian sebagai anggota partainya. Kalau pemberhentian anggota partai dan kemudian sudah tidak tahapan-tahapan dilalui dan tidak bisa lagi menjadi anggota ya itu kan berarti pilihan partai lain yang bisa dilakukan. Tapi suatu ketika bisa bergabung lagi juga, politik begitulah. Isu penggelembungan suara ini bukan hanya di partai besar, hampir semua partai ya kalau kita mendengar gitu ya ada upaya-upaya karena persaingan yang sangat tinggi ya. Dan juga ini kita prihatin lah kalau masih ada upaya-upaya dari calon-calon legislatif dan juga partai itu sendiri melakukan penggelembungan suara. Jadi ini tentu bukan hal yang dibenarkan. Walaupun kita mendengar memang banyak terjadi gitu ya, banyak terjadi. Nah, artinya apa? Sesuatu yang tidak dibenarkan sebaiknya memang tidak dilakukan. Jadi partai sudah saatnya mengoreksi diri, hanya mendata perolehan suara sesuai dengan istilahnya suara yang diperolehnya. Kalau memang itu bukan suara kita, kenapa harus ditambahkan ke kita gitu? Nah, kalau saya melihat ini ada satu pola sistemik ya, yang bukan melibatkan hanya sekedar orang calon legislatif, tetapi juga mungkin melibatkan orang-orang penyelenggara di pemilu mulai level bawah. Kalau memang itu terjadi betul ada penggelembungan suara, jadi harus dibenahi. Jadi si calon legislatif harus jujur dengan suara yang diperolehnya. Kemudian pelaksana penyelenggara pemilu mulai dari level paling bawah, misalnya petugas PPS, kemudian level di kelurahan, di desa, kemudian di kecamatan, di kabupaten sampai provinsi dan pusat. Ini juga harus sesuai. Nah, saya sih cenderung memang sudah saatnya ke depan
Indonesia menerapkan sistem digitalisasi ya pemilihan yang lebih transparan, sehingga angka-angka itu tidak dengan mudah pindah-pindah gitu kan gitu. Dari itu misal punya suara 500, kemudian suaranya masih kurang, kemudian yang di sampingnya sama Mas Jaya suaranya 300, kemudian ditambahkan ke itu supaya menang gitu kan kan ini sebenarnya itu. Padahal di mekanisme sistem pemilihan sendiri kan itu ada kumpulan suara-suara kan, suara yang diperoleh oleh partai, suara yang diperoleh perorangan, ada suara dari perorangan-perorangan itu bisa dikumpulkan menjadi satu suara untuk yang di atasnya. Itu. Jadi kalau politik dimulai dengan tidak kejujuran, saya nggak yakin wakil-wakil rakyat ini juga akan melakukan hal yang jujur. Jadi kita sebaiknya memulai dari sesuatu yang real ya, yang jujur gitu kan. Itu karena apa? Politik itu ya tadi itu satu sebagian seni, sebagiannya etika kan, yang memang harus dipegang. Karena kita nggak tahu juga apa benar penggelembungan suara itu, ya kan? Kita nggak tahu. Tapi kalau memang otoritas pemilunya membenarkan ya mungkin itu. Jadi kita juga sebagai masyarakat ya, sebagai daerah demokrasi terbuka ini, kita juga tidak jangan mudah menjudge seseorang sebelum kita tahu faktanya. Jadi kita harus cek dulu fakta itu. Tapi kita boleh menganalisis, apalagi mahasiswa-mahasiswi itu boleh menganalisis terhadap suatu peristiwa. Kemudian diusulkan satu solusi apa ke depan. Jadi kalau saya melihat memang salah satu solusi adalah bagaimana teknologi informasi dan digitalisasi pemilu ini bisa diterapkan gitu ya, mulai dari pemilihan. Kan kalau kita sekarang milihnya udah digital dari handphone masing-masing, dari aplikasi, kan nggak perlu lagi rekap satu-satu gitu ya. Jadi setiap ada permasalahan, proses hukum harus dilakukan secara internal tadi ya. Satu, melalui mekanisme partai. Kalau misalnya dia mendapatkan sanksi dari partai, ada majelis, saya nggak tahu di PDIP namanya apa, tapi biasanya di organisasi itu ada majelis pertimbangan atau majelis tinggi yang tugasnya adalah, atau majelis kehormatan atau apalah namanya, yang tugasnya adalah mempertimbangkan keputusan yang dikeluarkan pengurus, apakah ini sudah sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan lain-lain. Proses ini harus dilakukan. Nah, kedua, apabila memang jalan ini sudah tidak bisa dilakukan lagi ya, atau karena suap sudah dilakukan dan tetap hasil begitu, tapi dia menemukan ada hal-hal tindakan pidana terkait dengan pergantian yang bersangkutan, terkait dengan calon-calon lainnya, saya secara pribadi mensupport ini diproses secara hukum. Jadi biar apa? Biar orang ke depan ya, calon-calon politisi, calon legislatif dan lain-lain tidak lagi melakukan tindak-tindak pidana kecurangan suara, penggelembungan suara, gitu kan? Gitu. Dan bila proses ini memang diproses dan ternyata terbukti, saya kira ini akan menjadi salah satu hal yang positif untuk warning ke calon-calon anggota legislatif berikutnya ataupun yang sedang berjalan, untuk tidak melakukan penggelembungan suara. Karena manipulasi. Manipulasi itu kalau dari uang udah korupsi. Ini juga sama korupsi suara gitu kan. Iya kan? Dan suara rakyat ini kan suara Tuhan, gitu kan? Jadi seharusnya ya suara yang diperoleh rakyat itulah yang memang yang itu. Jadi ini juga pertama tadi ya, ini akan menjadi efek jerah bagi kalau memang terbukti ya, orang-orang yang melakukan penggelembungan suara atau melakukan tindakan-tindakan pidana di dalam kontestasi politik. Nah, di sisi lain juga ini akan menyadarkan masyarakat bahwa memilih calon itu harus benar-benar sesuai pilihannya. Itu yang ini. Jadi banyak hal memang dalam sistem pemilu kita yang harus kita benahi. Pertama adalah sistem keterwakilan itu sendiri. Apakah memang yang bersangkutan itu ada mewakili partai? Nah, situasi ini kan terbuka, tapi seakan-akan ini hal yang biasa. Nah, kita ini
kesadaran masyarakat terhadap hal-hal seperti ini sangat-sangat kurang. Nah saatnya ini generasi muda Gen Z ini lebih kritis gitu kan, dan kemudian menjadi pionir contoh buat masyarakat bagaimana bisa menjadi pemilih yang baik gitu kan, pemilih yang menyampaikan aspirasinya kepada calon yang benar-benar dasarnya adalah pertimbangan kompetensi atau keterwakilan kita, bukan karena suaranya dibeli misalnya kan. Nah tapi di sisi lain juga kita harus memonitor partai-partai itu sendiri. Jadi selain calon ya partainya juga harus kita monitor gitu kan, sehingga jangan sampai calonnya yang sudah dipilih oleh masyarakat tapi kalau partainya tidak berkehendak kemudian digagalkan lagi ya kan, dengan banyak cara, bisa dipecat, bisa disuruh mundur gitu atau hal lainnya. Jadi banyak hal sebetulnya yang memang itu. Nah sehingga undang-undang atau peraturan pemilu yang ada saat ini perlu disertai dengan pengawasan yang ketat. Fungsi pengawasan itu secara kelembagaan otoritas pemilu kan ada di Bawaslu, tetapi pengawasan yang jauh lebih besar adalah masyarakat. Jadi kalau masyarakat menemukan ada jual beli suara ya sampaikan saja. Pertama sampaikan dulu ke lembaga resminya. Dalam beberapa teori bahwa politik ini adalah jalan menuju kekuasaan, kan itu kan? Apapun caranya dilakukan untuk berkuasa. Jadi kita tarik tadi ya di konsensus kebangsaan kita ada 4 tujuan negara. Politik yang dilakukan itu dalam rangka mencapai itu. Jadi ke depan politisi itu harus diedukasi bagaimana dia menjadi politisi, apakah itu dia sebagai kepala daerah, sebagai presiden, maupun sebagai anggota DPR, DPRD, DPD, dan lain-lain. Pada tujuan negara ini. Jadi para founding father kita yang mendirikan negara ini, yang memerdekakan ini, punya tujuan negara. Kenapa sih bisa dibangun? Satu, tujuannya melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi kita harus punya motif politik untuk melindungi bangsa. Ya kan? Bangsa dimaksud kan termasuk masyarakat di dalamnya, termasuk suku, ada ras di dalam gitu kan, ada ini. Nah kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Jadi tujuan negara adalah bagaimana kita memajukan kesejahteraan umum, ya kan? Ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan? Keempat, turut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi tujuan negara itu. Nah, politisi itu harus paham ini. Jadi dia menjadi politisi melalui partai manapun, tujuannya adalah bagaimana mengimplementasikan tujuan negara. Jadi semua politisi kalau misalnya punya frame of reference yang sama, kemudian punya persepsi yang sama terhadap tujuan negara, saya yakin tujuannya itu akan sama. Jadi tujuannya bukan kekuasaan. Berkuasa itu untuk mewujudkan tujuan negara. Saya berkuasa ingin jadi presiden. Tujuan saya adalah bagaimana mesejahterakan masyarakat, bagaimana melaksanakan ketertiban dunia, gitu kan? Bagaimana memajukan kesejahteraan umum, bagaimana mencerdaskan bangsa dan melindungi bangsa. Nah, belajar pada raja-raja zaman dulu. Jadi kalau menyampaikan pesan, mereka dengan fakta. Jadi kalau raja dulu ada utusan di Gulung bawa surat, ini belum ada sarana komunikasi yang efektif seperti telepon atau WA. Dia nyampaikan ke raja, saya akan menyerang kerajaan Anda. Gentle kan? Nah, jadi ini adalah karakter bangsa kita. Jadi harusnya dengan fakta itu kita menyampaikan. Dia nggak mendengar ujung-ujung haul-haulnya ada ini yang menyerang. Enggak kan? Itu kan? Itu. Atau dia mengirimkan surat, ada yang lewat burung, tapi ada dokumen yang dikirimkan. Artinya ada faktanya. Ya kan? Itu. Nah, karakter inilah yang sebenarnya harus ditularkan oleh bangsa Indonesia. Di setiap peristiwa, kalau kita atau informasi, kalau kita tidak tahu fakta sesungguhnya atau tidak menemukan faktanya, kalau kita menerima informasi ya udah stop di tangan kita, nggak usah disebar lagi, nggak usah kan harusnya begitu, ya kan? Itu. Nah, ada ketidakpercayaan orang dalam digitalisasi. Ini kan terjadi di pemilu juga. Misalnya dasar penghitungan suara KPU adalah kertas letter C,
ya kan, yang direkap secara manual. Seiring dengan itu, ada teknologi yang diterapkan di scanning, kemudian direkap di sini. Karena opini publik dibentuk, ini kan dianggap sesuatu yang salah, sesuatu yang diakalin, ya kan? Padahal nggak seperti itu kan yang terjadi. Jadi kita lebih percaya opini publiknya ketimbang faktanya.